Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Fibi Srayu Anita dalam Jurnal Kotim. Informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda. Berikut informasi selengkapnya. Menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar pawai pembangunan. Kegiatannya setiap tahunnya dinanti-nanti warga ini berlangsung dengan meriah. Pawai pembangunan yang dilaksanakan pada Minggu pagi dilepas Bupati dan Wakil Bupati Kota Waringin Timur. Pawai pembangunan merupakan kegiatan tahunan yang dilaksanakan pemerintah daerah setempat pada momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tahun ini pawai pembangunan diikuti lebih dari 250 kelompok peserta. Para peserta terdiri dari pelajar, mahasiswa, dinas dan instansi, partai politik, serta perusahaan daerah dan swasta hingga masyarakat umum. Pawai pembangunan menjadi kegiatan rutin yang selalu dinanti-nanti warga. Meski harus berjemur di bawah terik matahari, warga tetap antusias menyaksikan pawai pembangunan hingga selesai. Saya sebagai masyarakat menyambut baik, sangat senang lah dengan adanya kegiatan pawai ini. Artinya ini hiburan lah buat masyarakat. Kalau penampilan para peserta tadi gimana? Oh, bagus-bagus, penampilannya kreatif semua. Ini kesiapannya terlihat sudah sangat matang semua. Harapan kami sebagai masyarakat kepada pemerintah daerah tentu kegiatan ini agar lebih tiap tahun dilaksanakan setiap tahun dengan konsep yang lebih meriah dan yang lebih maksimal lagi lah, sehingga pesan kemerdekaan itu tidak hilang dari masyarakat. Dalam mengikuti pawai pembangunan, para peserta dibagi menjadi 5 kategori, yaitu sepeda hias, drum band, pejalan kaki pelajar dan umum, serta kendaraan hias. Para peserta tampil maksimal untuk menghibur warga Sampit dalam rangka menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita melakukan pawai pembangunan, di mana pada pawai pembangunan tahun ini kita melihat tadi ada 5 kriteria dan ternyata seluruh pesertanya sangat membludak. Penonton juga masyarakat antusias menyaksikan. Kita melihat tahun ke tahun itu keikutsertaan para peserta pawai pembangunan itu sangat antusias sekali, animonya sangat besar sekali. Kita tadi ada melihat ada beberapa, bahkan ada pondok-pondok pesantren baru pertama kali tahun ini mengikuti. Dan dengan ada mobil hias, ada pejalan kaki, ada sepeda, ada drum band dan segala macam. Saya sekali lagi atas nama pemerintah Waringin Timur menyampaikan terima kasih, apresiasi dan penghargaan kepada semua pihak. Pawai pembangunan dilaksanakan dengan melintasi sejumlah ruas jalan protokol di Kota Sampit, dimulai dari depan rumah jabatan Bupati Kota Waringin Timur dan berakhir di Taman Kota Sampit. Masud Badarudin, Hayat TV. Sebagai bentuk rasa syukur atas warisan kemerdekaan yang diberikan para pejuang, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar resepsi kenegaraan. Kegiatan ini juga sebagai motivasi dalam meneruskan perjuangan melalui peningkatan pembangunan. Resepsi kenegaraan yang dilaksanakan pada Sabtu malam adalah dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam kegiatan ini turut dilakukan pemberian remisi kepada sejumlah narapidana lapas Sampit, serta pemberian tali asih kepada veteran. Selain itu juga ada pemberian penghargaan Satya Lencana kepada aparatur sipil negara yang tidak pernah mendapat sanksi administrasi dan bekerja dengan baik.
Penghargaan Satya Lencana 20 tahun, penghargaan PNS dan pengabdian selama 20 tahun. Jadi saya sendiri pengabdian sudah menjalani 27 tahun. Kesempatan di salah satu yang diberi penghargaan. Sama ke depan mungkin lebih banyak pegawai yang layak diberi penghargaan, terdapat penghargaan, terutama yang bertugas di daerah terpencil, daerah yang tidak diminati, sehingga mereka merasa dihargai pengabdian mereka di sana. Resepsi kenegaraan dilaksanakan sebagai bentuk rasa syukur atas kemerdekaan yang telah diwariskan para pejuang. Bagi pemerintah Kota Waringin Timur, momen Hari Kemerdekaan dimaknai sebagai motivasi untuk meneruskan warisan kemerdekaan melalui peningkatan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Malam ini rangkaian lanjutan dari resepsi kenegaraan di mana kita sama-sama bersyukur atas kemerdekaan yang diwariskan oleh para pejuang kita, pendahulu kita, para leluhur kita, dan ini menjadi motivasi, menjadi modal, menjadi amunisi bagi kita. Bagaimana warisan ini untuk kita isi dengan pembangunan sehingga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita dan untuk kemajuan negara kita Republik Indonesia, apalagi kita punya cita-cita mudah-mudahan 2045 menjadi Indonesia emas. Dengan menginjak usia yang ke-79 tahun, Indonesia diharapkan menjadi negara yang semakin maju demi terwujudnya Indonesia emas tahun 2045. Masud Badarudin, Hayat TV. Upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Kota Waringin Timur berjalan dengan hikmat dan lancar. Bertindak sebagai inspektur upacara Bupati Kota Waringin Timur, Halikinor. Upacara pada tanggal 17 Agustus digelar di lapangan sepak bola Stadion 29 November Sampit. Dimulai pada pukul 10 pagi, detik-detik proklamasi ditandai dengan gema suara sirine. Dalam upacara ini juga dilakukan pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia oleh Ketua DPRD Kota Waringin Timur ini. Upacara berlangsung dengan hikmat, terutama saat pengibaran bendera merah putih oleh 71 anggota pasukan pengibar bendera pusaka. Prosesi sakral pada upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ini berjalan sukses dan lancar. Diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya, lambang tertinggi negara itu berkibar dengan gagah di bumi habaring-hurung. Alhamdulillah kita melaksanakan hari ini didukung cuaca juga dan berjalan dengan sangat hikmat, penuh dengan kekeluargaan, kebersamaan, dan ini menunjukkan bahwa kita Indonesia sudah memasuki usia yang sangat dewasa. Harapan kita ke depan Indonesia maju, Nusantara baru Indonesia maju. Jadi dengan semangat 17 Agustus di mana kita tahu para pejuang kita dulu mempertaruhkan nyawa, harta, benda, apapun untuk memperoleh kemerdekaan, maka kewajiban kita sebagai penerus untuk meneruskan pembangunan ini, mengisi pembangunan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita menjadi Republik Indonesia yang kita cintai. Upacara diikuti ratusan peserta dari sejumlah dinas dan instansi di daerah setempat, serta para pelajar dan mahasiswa. Termasuk juga sejumlah veteran yang menitipkan pesan kepada generasi muda untuk menjauhi hal-hal negatif dan menjadi orang berguna. Lebih baik daripada yang telah kelewatan, lebih sehat, lebih maju, dan lebih enak lagi untuk anak-anak muda. Semoga kelakuan yang kurang bagus ditinggalkan aja, untuk kejarlah ilmu yang berguna bagi diri sendiri dan Ulang tahun ke-79 Republik Indonesia dilaksanakan dengan tema Nusantara Baru Indonesia Maju.
Tema ini menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan semangat baru yang besar serta persatuan dan kesatuan untuk mencapai segala tujuan. Mashud Badarudin, Hayat TV. Penyanyi cilik Farel Prayoga yang pernah tampil menggoyang istana dalam peringatan HUT ke-77 Republik Indonesia hadir di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Ia hadir untuk menghibur masyarakat dalam peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia. Demikian potongan salah satu lagu berjudul Satu Mimpi yang dibawakan Farel Prayoga usai upacara detik-detik proklamasi di lapangan Stadion 29 November Sampit. Dengan mengenakan pakaian adat Dayak Kalimantan Tengah, pria usia 14 tahun ini juga membawakan lagu Kebiar-Kebiar karya Gombloh saat tampil menghibur masyarakat Sampit. Ia bernyanyi diiringi sejumlah penari yang membawa bendera merah putih. Farel juga menyanyikan lagu Ojo Dibandingke yang pada HUT ke-77 lalu dibawakannya di hadapan Presiden Joko Widodo di istana. Saat membawakan lagu itu, para penggemar yang didominasi anak-anak berlarian mendekati Farel untuk berjoget bersama. Nonton Farel ya? Iya. Gimana tadi perasaannya setelah? Senang banget. Ada ngefans nggak sama Farel? Iya. Tahu lah lagu apa tadi yang dibawain? Lagu Uang Tol Tonde sama apalah. Dulu ke satunya. Ada ini memang sengaja kesini untuk nonton Farel atau gimana ya? Iya nonton. Memang sengaja nonton Farel kesini ya? Farel yang baru pertama kali menginjakan kaki ke bumi Habaring Hurung Sampit mengaku senang bisa datang dan menghibur masyarakat Sampit. Terlebih ia tampil pada momen spesial dalam peringatan HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia. Penampilan alhamdulillah lancar, terus antusiasnya masyarakat Kota Waringin Timur tadi sangat keren banget. Jadi kayak rame, bisa diajak kompromi, jadi seru banget lah. Baru pertama kali ke Sampit atau gimana? Baru pertama kali ke Sampit. Tadi kesannya gimana untuk di wilayah di Sampit sendiri Pak? Kesannya enak. Dengan membawakan 3 lagu tersebut, Farel Prayoga sukses menghibur masyarakat Sampit. Kehadirannya membawa warna baru dalam peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia di Kota Waringin Timur. Mashud Badarudin, Hayat TV. Kemeriahan pawai pembangunan yang dilaksanakan di Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur turut membawa berkah bagi banyak pedagang kaki lima. Bahkan terdapat pedagang yang meraup omset hingga 4 kali lipat dibanding hari biasanya. Pawai pembangunan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur digelar untuk menyemarakan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Agenda rutin tahunan sebagai hiburan ini tidak hanya dinanti warga namun juga oleh pedagang kaki lima. Seperti yang terlihat di sepanjang rute perlintasan pawai, banyak pedagang kaki lima menjajakan dagangannya, terutama makanan dan minuman. Narwoko misalnya, seorang pedagang pentol yang berjualan menggunakan sepeda motor. Ia sudah berada di lokasi sekitar 2 jam sebelum pawai dimulai. Hal itu dilakukan agar bisa kebagian tempat berjualan. Momen pawai pembangunan yang disaksikan banyak warga selalu dimanfaatkan Narwoko untuk berjualan. Sebab omset yang dihasilkan bisa mencapai 4 kali lipat jika dibanding hari biasanya. Ya, alhamdulillah laris manis. Tadi bawa berapa banyak Pak? Kalau ini habis semua ya 3.000 dapat 3 juta lah. 2 juta Pak ya? Kalau habis loh lah semua. Itu. Kalau dibanding hari-hari biasanya ini ada peningkatan berapa? Ya jauh. Bisa 4 kali lipat. Kalau biasanya berapa Pak? Ya, kalau biasanya omsetnya tuh 800-900. Kalau hari ini kalau habis semua? Ya, paling 3 jutaan pasti. Kalau semua. Berarti ini acara-acara seperti ini membawa berkah Pak? Ya pastilah, berkah lah. Pak, Bapak ini datang ke sini tadi kira jam berapa tuh Pak? Jam 6 berangkat. Kalau nggak lekas nggak dapat tempat. Nggak dapat tempat.
Meriahnya pawai pembangunan tidak sekedar menjadi hiburan bagi warga setempat, namun juga menumbuhkan perekonomian masyarakat, khususnya pada momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Masud Badarudin, Hayat TV. Suasana penuh gelak tawa dan kelucuan mewarnai lomba balap karung jongkok menggunakan helm. Diikuti anak-anak warga perumahan Tidar Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, lomba digelar untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun. Dengan posisi jongkok di dalam karung terikat yang hanya menyisakan bagian kepala, sejumlah anak saling berlomba menuju garis akhir. Karena sulit bergerak dan bahkan sering terjatuh, maka para peserta menggunakan helm untuk mencegah cedera kepala. Bahkan tidak sedikit peserta jatuh karena bersenggolan dan kesulitan kembali ke posisi awal, sehingga mereka memilih menggulingkan badannya agar bisa tetap sampai ke garis akhir. Tingkah para anak-anak itu tentu saja membawa suasana keseruan bagi peserta maupun warga yang menyaksikan. Gelak tawa tak henti-hentinya terdengar saat momen-momen lucu tercipta. Selain itu ada juga lomba merangkak di dalam kardus yang tidak kalah dalam menciptakan suasana keseruan dan kelucuan. Termasuk berbagai lomba lainnya yang turut diadakan. Saya ikut lomba-lomba seperti ini rasanya menyenangkan, seru, dan bahagia. Dibanding main HP di rumah, lebih baik kita di sini berolahraga, mengikuti lomba-lomba. Digelarnya berbagai lomba oleh warga RT 16 Perumahan Tidar Sampit ini adalah untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia. Sekaligus sebagai upaya dalam melestarikan permainan-permainan tradisional. Alhamdulillah hari ini kita mulai melaksanakan kegiatan lomba-lomba dalam rangka memeriahkan HUT Kemerdekaan RI yang ke-79 tahun ini. Alhamdulillah ini kami dari lingkungan warga RT 16 bisa melaksanakan berbagai macam lomba. Tentunya ini upaya kami untuk tetap melestarikan atau tetap mengingatkan kepada anak-anak bahwa kegiatan-kegiatan lomba-lomba tradisional ini tetap kita harus pertahankan, lestarikan sehingga anak-anak jangan sampai hanya tentu terkontaminasi oleh adanya gadget atau HP yang semakin merajalela seperti itu. Diadakannya lomba yang diikuti dan disaksikan oleh warga setempat ini juga sebagai sarana untuk mempererat tali silaturahmi sehingga keharmonisan antar warga selalu terjaga. Masud Badarudin, Hayat TV. Jelang Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar pasar murah. Kegiatan dengan menghadirkan langsung para produsen ini diserbu warga. Pasar murah yang dilaksanakan pada Jumat pagi atau sehari sebelum HUT ke-79 Republik Indonesia digelar di halaman kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Komoditi yang dijual di pasar murah diantaranya sayur mayur, buah-buahan, beras, gula pasir, minyak goreng, serta telur dan lainnya. Pasar murah ini merupakan program Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan setempat yang dilaksanakan setiap hari Jumat. Saat itu merupakan kegiatan perdana dan akan diadakan secara berkelanjutan. Pasar murah dilaksanakan dengan menghadirkan langsung para petani dan produsen lokal dengan dipangkasnya biaya tata niaga atau penyaluran barang
sehingga harga jual seluruh komoditi bisa lebih murah dari harga di pasaran. Dan kami akan melaksanakan pasar seperti ini setiap hari Jumat pagi, khusus untuk komoditas-komoditas tanaman pangan, hortikultura, dan juga beras SPHP, bawang merah, bawang putih, gula, minyak, seperti yang kita laksanakan untuk kegiatan-kegiatan pasar murah. Ini adalah kegiatan perdana yang insya Allah akan kita laksanakan setiap hari Jumat. Bu, ini sepertinya langsung mendatangkan para petani dan produsen. Iya, produsen. Mungkin kenapa Bu langsung mendatangkan petani dan produsen? Harapannya gimana? Biar kita memangkas tata niaga ya, sehingga apa yang dijual di sini memang harga produsen. Keberadaan pasar murah disambut gembira warga sebab mereka bisa mendapatkan komoditi bahan pangan dengan harga murah. Bahkan warga berharap kegiatan pasar murah bisa dilaksanakan secara rutin. Iya, emang murah. Makanya ngambil ini mumpung masih ada pasar murah. Bu, kalau yang Ibu tahu selisih dari harga di pasaran berapa Bu harga yang dijual di sini Bu? Paling ya sekitar 5.000 lah ya per kilo. Apa aja tadi Bu yang dibeli Bu? Aku bayam, gula, terus ubi, bawang merah, bawang putih, minyak, gula. Itu memang murah harganya? Iya, emang murah. Bu, bagi Ibu dengan adanya pasar murah ini gimana Bu? Cukup membantu kok Bu? Ya, menurut saya sih cukup membantu. Harapannya gimana Bu? Ya, kalau bisa ya sering-sering lah ada pasar murah. Selain untuk membantu menyediakan komoditi bahan pangan murah bagi masyarakat, pasar murah juga sebagai salah satu upaya dalam mengendalikan inflasi di daerah setempat. Masud Badarudin, Hayat TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur mendukung penuh visi Indonesia Emas 2045. Hal itu disampaikan Ketua Sementara DPRD Kota Waringin Timur, Rini, saat membuka rapat paripurna pada Jumat kemarin. Rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD Kota Waringin Timur beragendakan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Kegiatan ini dalam rangka peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia. Pada tahun 2024 ini, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dilaksanakan dengan mengangkat tema Nusantara Baru Indonesia Maju. Terkait hal itu, Ketua Sementara DPRD Kota Waringin Timur, Rini, menyebut pihaknya sebagai salah satu penggerak pembangunan dan pengontrol kebijakan pemerintah Kota Waringin Timur mendukung penuh tema tersebut. Namun ia meminta agar tema HUT ke-79 Republik Indonesia tidak hanya menjadi semboyan, namun dapat benar-benar dilaksanakan dan dijalankan oleh masyarakat maupun pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur. Hal tersebut demi terciptanya Indonesia Jaya. Seperti tadi kan sudah diberikan kita satu garis turun ke daerah itu kan, yang pasti kita ikut melaksanakan, maksudnya kegiatan putusan dari pusat dan di pemerintah daerah mengikuti tujuan visi Indonesia Emas, dan visi kita Indonesia Maju Kota Waringin Timur itu ya. Garis lurusnya maksud saya itu kita mengikuti aturan di pusat dan kita menyesuaikan dengan kondisi kita, tapi tujuannya di Indonesia Maju, itu Indonesia Emas, harapannya seperti itu. Rini juga berpesan agar di momen HUT RI tahun 2024 ini jadi perenungan atas perjuangan bangsa. Ia berharap seluruh lapisan masyarakat terus menanamkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan. Masud Badarudin, Hayat TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar rapat paripurna. Rapat ini beragendakan mendengar pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Rapat paripurna yang dilaksanakan pada Jumat pagi tersebut diikuti oleh anggota legislatif dan eksekutif, termasuk juga sejumlah forum koordinasi pimpinan daerah setempat. Rapat yang dipimpin Rini selaku Ketua Sementara DPRD Kota Waringin Timur
turut dihadiri Wakil Bupati Kota Waringin Timur, Kapolres Kota Waringin Timur, Ketua Pengadilan Negeri Sampit, dan lainnya. Rapat paripurna ini beragendakan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam rangka peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia. Sidang tahunan tersebut dibuka dengan pidato Ketua MPR RI, kemudian dilanjutkan dengan pidato pengantar sidang bersama DPR RI dan DPD RI. Selanjutnya adalah pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia. Yang pasti pidato ini kan kita mendengar laporan dari kegiatan selama 5 tahunnya Presiden. Terus seperti tadi kan beliau ingin menyerahkan dengan Presiden yang terpilih. Harapannya Kim itu Indonesia maju. Rini berharap dengan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dapat memberikan manfaat dalam menghantarkan Kabupaten Kota Waringin Timur ke arah lebih baik. Hal itu guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Masud Badarudin, Hayat TV. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kota Waringin Timur ditangkap aparat kepolisian terkait dugaan kasus tindak pidana korupsi. Menanggapi hal tersebut, Bupati Halikinor menyebut akan mengikuti proses hukum yang berjalan. Kepala Disdak Perin Kota Waringin Timur, Julhaidir, telah lama ditetapkan tersangka dan masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Ia tersandung kasus dugaan tindak pidana korupsi. Julhaidir ditangkap tim Ditreskrimsus Polda Kalimantan Tengah pada Jumat kemarin di salah satu apartemen di Jakarta. Tersangka langsung dibawa kembali ke Kalimantan Tengah menggunakan transportasi udara. Dugaan korupsi yang menyeret Julhaidir yaitu terkait proyek pembangunan fasilitas gedung Expo di Jalan Cilikriwut Sampit. Proyek tersebut dibangun dengan APBD Kota Waringin Timur tahun 2018 hingga 2020 dengan nilai kontrak 31 miliar rupiah. Menanggapi hal itu, Bupati Halikinur mengaku sedih dan prihatin karena adanya aparatur sipil negara di Kota Waringin Timur yang terseret kasus dugaan korupsi. Namun karena kasus tersebut masih berproses, maka pihaknya akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Menanggapi hal itu, Bupati Halikinur mengaku sedih dan prihatin karena adanya aparatur sipil negara di Kota Waringin Timur yang terseret kasus dugaan korupsi. Namun karena kasus tersebut masih berproses, maka pihaknya akan mengikuti proses hukum yang sedang berjalan. Saya prihatin dan sedih, ada juga ASN kita yang terkena masalah, tapi inilah bagian resiko kita sebagai aparatur sipil negara dan juga kita berkomunikasi nanti bagaimana kita mengikuti proses hukum. Karena kita negara hukum, siapapun itu, tetapi artinya tersangka bukan berarti itu terdakwa atau terpidana. Dia masih berproses dan saya minta juga bersabar, ikuti saja proses hukum, taat terhadap hukum, dan mudah-mudahan semua bisa dilewati dengan baik. Dan saya juga akan nanti mengambil sikap terhadap itu supaya mungkin nanti kita menunjuk pelaksana tugas atau apa untuk yang penting pelayanan pemerintahan itu tidak stagnan atau tidak terhambat, tetap bisa berjalan. Terkait posisi Julhaidir yang menduduki jabatan sebagai kepala dinas, Halikinur mengatakan akan menunjuk pelaksana tugas, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terhambat dan tetap berjalan normal. Masud Badarudin, Hayat TV. Demikian pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.